pesan saya, jangan takut gendut. Jadi kalau kawan-kawan melihat perut kawan-kawan sebelumnya itu, sebelum melakukan program bulking apa segala macam, mau merencanakan program bulking, melihat perutnya itu kotak-kotaknya mulai hilang, saya rasa jangan khawatir dulu. Karena ayo, ketemu lagi di channel saya di Creative to Fit. Baik, apa kabar buat fitness mania dimanapun berada? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan diberikan fisik dan stamina yang kuat. Oke, pada konten saya kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagi kawan-kawan yang ingin berprogram bulking, yang dari kurus ingin berisi. Baik, sebelum lanjut, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, khususnya yang baru bergabung di channel saya di Creative to Fit, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di sini, like and share, dan nyalakan tanda notifikasi lonceng agar kawan-kawan bisa mengikuti terus video-video saya yang terbaru. Oke, kita lanjut. Masalah bulking, mungkin khususnya bagi kawan-kawan yang kurus, yang tergolong ya dikatakan ektomorf ya, sama kayak saya juga dulu. Saya juga tergolong orang yang kurus ingin berisi, itu bisa dikatakan dengan ektomorf ya. Jadi konten saya kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana jadwal kita mengatur saat kita makan. Gimana itu? Mengatur jadwal kita makan yang lagi program bulking. Nah, kalau menurut saya sendiri nih, saya menjadwalkan makan saya itu ada 6 kali dalam satu hari. Ya, saya dimulai dari subuh, selesai kita melaksanakan ibadah subuh, sholat subuh, dimulai pada pukul jam setengah 6, kadang saya paling lambat. Jadi jam 5 itu udah siap-siap saya memasak untuk saya sarapan, ataupun saya memasak bekalan saya untuk dibawa kemana-mana. Jadi saya sudah siap walaupun saya ditugaskan di luar. Jadi saya dimanapun tetap membawa bekal. Tapi khusus kalau di rumah saya lebih enak karena makan yang saya makan itu dalam keadaan hangat. Oke, bagi kawan-kawan yang ingin tahu jadwal saya makan, bisa dilihat video ini. Ini saya start dari jam 5 tadi itu ya, udah persiapan masak. Sampailah 2 jam terakhir atau 3 jam terakhir sebelum saya tidur, itu saya masih makan. Misalkan di terakhir itu saya tidurnya jam 12. Jadi tarik mundur 2 jam sebelum jam 12 itu terakhir saya makan. Oke, gimana kelanjutannya bisa kawan-kawan lihat di slide video saya. Oke, ini sarapan saya nih. Kopi. Cuman kopinya saya belum buat. Jadi saya sarankan buat kawan-kawan yang program bulking, kita harus sering makan, tapi juga memperhatikan protein. Juga bukan asal surplus kalori yang banyak yang kita masukkan ke dalam tubuh yang kita makan. Jadi kita harus juga masukkan protein. Jadi kita harus seimbangi. Jadi namanya surplus, ya memang karbo juga lebih banyak juga bagus, namanya surplus kalori. Tapi jangan juga full karbo semua. Seimbangi. Jadi misalkan 70% karbo itu dicampur dari apa gitu, 30%-nya protein ya, bisa dari tempe, tahu, telur, dada ayam sama sapi itu ya, terserah, sesuai lidah kawan masing-masing di rumah.
Oke, sampai ketemu di makan saya yang kedua. Ini makan saya yang pertama. Oke kan kawan ya, saya mau sarapan dulu. Kasih keras. Ya, ini program bulking saya. Ini saya di rumah, maaf nggak pakai baju. Ya, kalau kawan-kawan mau lihat ya ini yang saya makan. Misalkan kawan lihat apa yang saya makan, kalau mau mencontohnya di rumah kawan-kawan masing-masing ya silahkan. Yang jelas ini kuncinya cuma konsisten saja. Udah saya kasih cara-cara saya makan apa saja, tinggalkan kawan saja lagi yang konsisten menjalankannya. Oke ya. Nih. Ya, ini ada ayam, sawi sama kecambah. Biasa aja. Masih pakai garam karena bulking ya. Saya perlu banyak kalori. Oke ya. Jam 9 pagi. Jadi nggak makan karbo. Ya, kawan-kawan mau lihat nih. Nah, ini ada kasih es segala macam, dimanjain leher. Kita akan lepaskan kulitnya sekarang. Oke. Sip ya. Terima kasih sudah menyaksikan sejauh ini. Tetap kasih keras. Kawan, ini saya sudah masuk jadwal makan siang ya. Ini udah disediakan di sini. Nah, ini kalau kawan-kawan mau lihat ini makan siang saya makan apa ini. Ini bulking ya, nggak di apa ya akal-akal ya segala macam, nggak. Ini full satu hari. Selama saya bulking setiap hari saya begini terus makannya. Tapi nggak masak kayak gini juga, tapi ada kombinasi lain mungkin menghindari rasa bosan ya. Saya akan kawan lihat nih. Oke, bisa akan kawan lihat ya di video saya nih. Ada ayam 2 potong, ada udang, sayur sama apa kacang panjang. Dan ini nasi ikan goreng ini sama sambal. Dan paling terpenting pada saat bulking, saya tergolong yang orang yang apa ektomok, orang yang kurus ingin berisi. Jadi saya memasukkan ke badan saya banyak kalori dengan karbohidrat. Nah, bisa kalian lihat jam 12:29. Oke ya. Kalau mau nanya-nanya di kolom komentar. Kalau saya lihat pasti saya jawab di situ, atau enggak saya balas di konten berikutnya. Oke, ketemu lagi di makan saya yang berikutnya nanti. Akan saya jelaskan lagi apa yang saya makan. Oke ya. Oke kawan-kawan ya. Bisa kawan-kawan lihat sendiri jam. Oke. Baik kan kawan, ini udah masuk ke jadwal saya makan yang kelima ya. Makan saya yang kelima ini saya nggak makan karbo, saya cuma makan snack. Itu saya ambil dari buah yang sangat murah menurut saya, yaitu nanas ya. Ini nanas ya, ini nggak habis sekali makan segini, enggak. Paling saya makan ya namanya cemilan snack, paling 4 potong. 4 potong kayak gini, ini udah. Sisanya ya saya simpan lagi di kulkas. Manfaat nanas banyak sekali ya kan, manfaatnya.
sama kita yang sering makan, jadi agak kekontrol lah sama nanas ini. Ada lemak ya, jadi nggak semerta-merta itu lemak yang ada di badan kita nggak kita endap. Jadi ada nanas karena besok pagi kita latihan juga, workout juga, jadi lemak kita otomatis juga terbakar dibantu sama buah nanas ini. Banyak kandungan manfaat dari nanas, terutama yang lagi diet. Nah ini saya rekomendasikan buah nanas, murah, besar manfaat. Oke. Kan setelah ini saya mau keluar, saya tak makan di rumah, saya makan di luar. Ikuti terus video saya, apa yang saya makan nanti, biar kawan-kawan tahu. Oke ya, saya melanjut dulu. Sampai ketemu makan saya yang ke-6. Oh belum dulu. Kalau kawan-kawan nggak mau nanas, buah-buah lain juga nggak masalah. Dan yang jelas buah itu baik buat tubuh kita. Oke, nggak harus nanas. Kalau mau ikut saya kayak saya ini makan nanas, silakan, nggak masalah. Intinya saya ingin berbagi apa yang saya makan. Nah, kalau kamu mau coba juga nggak masalah. Oke ya, kawan ya. Kita ketemu makan saya yang terakhir, yang ke-6. Oke. Oke, ini makan yang terakhir, makan di luar kan kawan. Jam 22:14. Oke, makan di luar. Kawan-kawan mau lihat ini. Nah, ini bang. Makan terakhir, makan di luar, makan nasi goreng. Minumnya ini, pokoknya full kalori pokoknya. Jangan khawatir gendut, karena anak gym itu makannya ini surplus kalori. Sama keluarga. Oke. Kawan-kawan jangan takut gendut ya. Besok latihan dibuang lagi kalorinya. Oke, terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Sampai ketemu lagi. Oke kawan-kawan, jadi itu ya. Kawan-kawan bisa lihat tadi hari makan pertama, terus jam 8 saya makan lagi, terus yang ketiga siang, sorenya snack, lanjut ke mau malam, dan terakhir saya makan di luar. Jadi pesan saya, jangan takut gendut. Jadi kalau kawan-kawan melihat perut kawan-kawan sebelumnya itu, sebelum melakukan program bulking apa segala macam, mau merencanakan program bulking, lihat perutnya itu kotak-kotaknya mulai hilang, saya rasa jangan khawatir dulu, karena timbulnya lemak itu juga mempengaruhi massa otot perut kawan-kawan. Jadi programnya kawan-kawan itu saat bulking, yang tadinya perutnya itu tertutup oleh lemak, itu otot perut juga dalam keadaan kita melakukan latihan, dia akan berproses, bertransformasi juga, dia akan membesar. Jadi jangan takut gendut ya kawan-kawan. Jadi tetap fokus, konsisten, yang paling penting itu konsisten. Jadi walaupun kita hanya makannya tahu, tempe, telur, apa segala macam, kalau kita mampunya itu ya nggak masalah, yang penting konsisten itu tadi ya. Jadi percuma, saya katakan percuma kalau makannya cuma misalkan dada ayam, cuma mampunya seminggu atau 2 minggu, habis itu misalkan lain lagi contohnya sapi, habis itu 2 minggu berhenti, itu percuma, nggak konsisten namanya. Jadi biarkan, kalau misalkan tahu, tempe, telur, segala macam yang semampunya kawan-kawan itu nggak masalah, yang penting konsisten itu tadi saya katakan. Kalau kawan-kawan sudah konsisten, saya yakin
pasti progres itu pasti kawan-kawan dapatkan. Jadi untuk melihat perubahan bisa kawan-kawan timbang setiap minggunya atau setiap harinya ya. Kita tahu setiap hari ketemu timbangan nggak masalah gitu. Kawan-kawan mau lihat timbangan juga untuk ngecek berat badan, perkembangan berat badan kawan-kawan itu seberapa perubahannya bisa dicek juga, atau mau lebih mengejutkan surprise-nya itu bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali ditimbang untuk mengukur gimana perubahan kawan-kawan melaksanakan program Bakti. Baik ya, untuk penjelasannya bisa saya katakan cukup. Bagi kawan-kawan yang ingin menanyakan segala macam bisa ditambahkan di kolom komentar, bisa disampaikan di situ. Mungkin saya akan jawab di video saya yang lain. Jadi apabila kawan-kawan ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya pasti mau monitor, saya pasti melihat di situ kawan-kawan komentar. Jadi yang paling saya ingatkan lagi yaitu konsisten sama jadwal makan. Jadi diusahakan itu minimal itu 4 kali ya. Kalau saya kadang bisa lebih dari 6 kali. Jadi kalorinya itu kawan-kawan yang menentukan. Namanya surplus ya. Kita lebih membanyakkan karbonya daripada protein. Oke, sekian video singkat saya. Sampai ketemu lagi di konten saya yang lainnya. Ingat, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, nyalakan tanda notifikasi loncengnya. Oke, sekian, salam fitness mania, kreatif itu. Ayo.